Halo, saya Nadira Alifahaya dengan NIM 2103302 dari kelas DKVB. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa poster film Shadow tahun 2018 karya Huang Hai melalui kajian semiotika Roland Barthes. Film merupakan ekspresi bentuk seni dan merupakan hasil budaya. Film merupakan jembatan komunikasi antara pembuat film dengan audiens dalam menyampaikan cerminan kenyataan yang terjadi. Lalu untuk selanjutnya kita juga harus mengetahui apa itu poster. Sebagai salah satu media periklanan, poster berisi informasi tertentu. Umumnya poster ditempatkan pada dinding. Nah, Shadow ini menggunakan poster sebagai media promosi dalam menggait audiens. Poster film Shadow karya Huang Hai berhasil mewakili poin-poin utama pada film ini. Mulai dari dinamika antar tokoh, nilai kebudayaan yang dibawakan, juga estetika film Shadow itu sendiri. Film Shadow yang dirilis pada tahun 2018, garapan Zhang Yimou merupakan film asal Tiongkok yang dirilis pada tahun 2018. Genre wuxia atau fiksi laga yang diambil dari Tiongkok di masa lalu, yang diambil oleh film ini merupakan gambaran atas kebudayaan Tiongkok pada masa itu. Shadow mengangkat kisah tentang perebutan kekuasaan dari dua kerajaan, yakni kerajaan Pei dan Yang, yang saling bermusuhan dengan dipenuhi aksi perang pertumpahan darah untuk merebut kota bernama Kota Jing. Shadow menceritakan seorang komandan kepercayaan kerajaan Pei bernama Ziyu yang akan merebut kota Jing dari kerajaan Yang. Namun Ziyu yang sakit-sakitan secara diam-diam mengutus bayangannya, Cheng Zhou, untuk berpura-pura menjadi Ziyu di mata publik dan menggantikannya dalam perebutan kota Jing. Secara umum, film ini mengangkat dinamika perebutan kekuasaan Tiongkok zaman dahulu. Penggambaran konstruksi sosial masyarakat Tiongkok kuno juga ditampilkan dengan adanya tokoh dari tiap lapisan masyarakat. Kaisar pada masa itu memiliki kuasa penuh atas segala keputusan kerajaan, sementara kaum-kaum di bawahnya harus menerima segala perintah kaisar. Selain itu, film juga memunculkan dinamika gender pada Tiongkok kuno yang menjunjung superioritas pada laki-laki, sementara perempuan yang harus menerima segala keputusan yang diberikan laki-laki kepadanya. Dalam konteks nilai kebudayaan, Shadow menampilkan konsep yin dan yang, yakni konsep baik dan buruk dalam kehidupan yang diambil dari filosofi Tionghoa. Shadow yang mengisahkan perlawanan dua orang yang saling bertolak belakang merupakan representasi dari yin dan yang itu sendiri. Namun bukannya menampilkan pihak yang baik dan buruk secara gamblang, film ini mengaburkan persepsi dengan memberi gambaran karakter yang abu-abu yang tidak sepenuhnya baik ataupun buruk. Pengaburan sifat karakter ini dieksekusi dengan menjadikan warna atau color palette sepanjang film didominasi oleh warna abu-abu. Poster film ini mengandung banyak unsur-unsur visual. Nah, pada unsur-unsur visual itu terdapat tanda-tanda yang memiliki makna. Untuk mengetahui makna-makna itu, saya menganalisis poster ini menggunakan kajian semiotika Roland Barthes, yang sebelumnya dikaji dulu berdasarkan analisis formalnya. Selanjutnya dapat dilihat poster film Shadow karya Huang Hai. Nah, poster ini dirilis pada tahun 2018, di mana kita dapat melihat poster menampilkan dua orang yang saling berhadapan di atas kedua sisi lantai Tai Chi, yaitu lantai yang bergambarkan yin dan yang dengan seorang perempuan yang berada di luar lantai. Poster didominasi dengan warna hitam putih yang kemudian menjadi abu-abu dengan cahaya di sisi kanan dan bayangan di sisi kiri. Prinsip desain yang diterapkan pada poster tersebut diantaranya ada keseimbangan, point of interest, dan kesatuan atau unity. Keseimbangan ditampilkan melalui sisi kanan dan kiri yang berwarna hitam putih yang saling berlawanan dengan dua orang di tiap sisi dan seorang wanita yang tepat berada di tengah di antara keduanya. Yang menjadi point of interest merupakan ketiga tokoh yang menjadi objek utama dalam poster. Dapat dilihat ketiga tokoh ini saling berhubungan satu sama lain. Lalu yang terakhir ada kesatuan atau unity. Ketiga tokoh memiliki posisi yang saling terhubung.
Selain itu, warna poster juga selaras sehingga dapat menyatu dengan baik. Selanjutnya, warna pada poster. Warna dapat dikaitkan dengan hal-hal tertentu. Maka dari itu, warna seringkali dijadikan sebagai sebuah simbol. Pada poster film Shadow ini, terdapat 4 warna yang digunakan. Yang pertama ada hitam. Warna hitam ini menggambarkan malam, kematian, kekuasaan, misteri. Hitam juga sering dikaitkan dengan hal-hal buruk atau negatif. Lalu ada warna putih yang dapat dimaknakan sebagai sinar, kemurnian, suci, sederhana, seringkali dikaitkan dengan kebaikan. Lalu ada gabungan dari kedua warnanya, yaitu abu-abu yang sifatnya kabur, misterius dan tidak jelas. Dan terakhir pada judul yang bertuliskan aksara Cina, ada warna merah yang diasosiasikan dengan sifat netral, penyeimbang. Warna merah ini menggambarkan cinta, darah, energi, dominan, dan keberuntungan. Selanjutnya tipografi pada poster ini. Font yang digunakan pada poster merupakan Trajan Regular. Ukuran font Shadow lebih besar karena menampilkan judul, sementara itu untuk keterangan Zhang Yimou Film menggunakan ukuran yang lebih kecil. Sementara pada tulisan dengan karakter Mandarin, judul menggunakan gaya goresan kuas dengan warna merah yang kontras dan memunculkan aksen budaya Tiongkok. Selanjutnya kita harus memahami apa itu semiotika oleh Roland Barthes. Semiotika sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tanda atau sign. Semiotika mulanya berkembang dalam bidang bahasa, kemudian dikembangkan dalam bidang seni rupa dan desain. Pelopor dari ilmu ini adalah ahli bahasa Ferdinand de Saussure. Saussure yang beranggapan bahwa tanda merupakan kesatuan dari dua bidang, yaitu penanda dan petanda yang tidak dapat dipisahkan. Kajian Saussure kemudian dikembangkan oleh Roland Barthes pada tahun 1956. Barthes kemudian membuat sistem analisis 2 tahap, yakni konotasi dan denotasi, di mana denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat kedua. Pada signifikasi tahap pertama, denotasi menyatakan hubungan antara petanda dan penanda dalam bentuk nyata, yakni makna literal atau makna asli yang dapat dipahami oleh semua orang. Kemudian pada tahap kedua, konotasi menggambarkan hubungan ketika tanda tercampur dengan perasaan atau emosi, sehingga maknanya dapat berbeda-beda. Kelanjutan dari konotasi adalah mitos. Mitos bukanlah suatu realitas. Mitos dapat berubah tergantung masyarakat dan di mana ia berada. Fungsi dari mitos sendiri adalah untuk menaturalisasikan sebuah kepercayaan. Selanjutnya ada analisis dari semiotika Roland Barthes pada poster film Shadow karya Huang Hai. Pada analisis ini terdapat pemaknaan denotasi, konotasi, dan mitos. Pada tanda yang pertama, yaitu pada lantai kayu, makna denotasinya yaitu yin dan yang. Pada konotasinya, yin dan yang merupakan konsep dalam filosofi Tionghoa yang digunakan untuk mendeskripsikan sifat kekuatan yang saling berhubungan dan berlawanan di dunia ini. Yin mewakili tempat hitam, kesedihan, pasif, gelap, dingin, feminin, malam, air, bawah, dan yang mewakili tempat putih, yaitu menggambarkan kegembiraan, aktif, maskulin, siang, api, angin, dan sisi atas. Mitos dari tanda ini yaitu kedua tokoh utama merupakan perwujudan dari yin dan yang, di mana mereka saling berlawanan, namun saling berhubungan satu sama lain. Pada tanda selanjutnya, tanda denotasi merupakan dua orang yang saling berhadapan. Makna konotasi merupakan dua orang yang berlawanan dalam posisi bersiap untuk menyerang satu sama lain. Mitosnya, dua orang yang saling berhadapan ini siap untuk berperang dan memiliki latar belakang yang begitu berbeda sehingga mereka memiliki konflik. Pada tanda selanjutnya, terdapat sosok seorang wanita. Makna konotasinya yaitu seorang wanita berada di luar area lantai tai chi atau lantai yin dan yang, dan posisinya berada di antara kedua tokoh laki-laki.
Mitosnya, di masa lalu perempuan seringkali digunakan sebagai alat politik. Perempuan hanya bisa menuruti perintah laki-laki dan tidak memiliki kekuatan atau wewenang dalam kerajaan. Tanda yang terakhir merupakan warna abu-abu. Nah, konotasi keseluruhan poster berwarna di antara hitam dan putih, yakni abu-abu. Warna abu-abu menggambarkan sifat misterius dan tidak jelas. Mitosnya, film Shadow tidak memiliki karakter yang sepenuhnya baik atau buruk. Baik siapapun memiliki kebaikan dan keburukan dalam dirinya. Sifat kabur dan tidak jelas antar baik buruk ini kemudian dipresentasikan melalui warna abu-abu, yang merupakan gabungan dari warna hitam atau buruk dan putih atau baik. Hal yang dapat disimpulkan dari analisis ini, sebagai bentuk promosi, poster film Shadow oleh Huang Hai berhasil memuat gambaran mengenai isi film. Poster ini juga mengandung banyak unsur-unsur visual yang mengandung tanda-tanda, baik yang berhubungan dengan prinsip desain maupun dengan film itu sendiri. Kajian Roland Barthes pada analisis poster ini menunjukkan bahwa tiap objek dan unsur visual pada poster merupakan tanda yang memiliki makna, di mana makna yang terkandung berhubungan erat dengan budaya-budaya Tionghoa kuno yang menjadi dasar dari alur cerita film Shadow. Sekian pembahasan yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam analisis yang saya lakukan, dan saya harap analisis yang saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi para audiens kalian. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.